Oke, kembali lagi dalam studi kasus berikutnya yang kedua bersama saya Timothy dari Building Professional Counselor. Oke, kita akan bahas satu kasus yang mengenai konseling tekanan emosi. Ini ada sebuah cerita. Seorang wanita usia 20 tahun, klien merasa tidak bersemangat dalam kerja sebagai pamong. Pamong ini kalau Anda tidak ngerti, pamong adalah orang tuanya anak-anak yang di boarding school. Seperti itu. Prestasi kerjanya di bawah rata-rata. Klien wanita tersebut merasa sangat kacau karena banyak masalah yang bertubi-tubi. Yang diinginkan gimana? Klien ingin jadi pribadi yang semangat, ceria, powerful seperti dulu saat masa SMA. Wah, masalahnya kita nggak bisa kembali ke masa lalu. Oke, berikutnya. Klien menceritakan kehidupannya dari kecil sampai saat ini. Dari cerita tersebut dapat disimpulkan bahwa klien berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Kedua orang tuanya seperti yang putus harapan. Kakaknya tidak juga dewasa. Sampai sekarang masih seperti anak kecil. Klien merasa walaupun sebagai anak terakhir, namun memikul beban tanggung jawab keluarga. Ditambah klien harus menanggung biaya adiknya yang sedang sekolah di SMA. Dan cerita panjangnya dapat disimpulkan bahwa klien butuhkan untuk diskusi memecahkan masalahnya. Nah, dari sini sebenarnya solusinya udah dapat, dia cuma butuh teman ngobrol. Oleh karena itu, konselor membantu meluapkan emosinya terlebih dahulu dengan mengetahui tombol emosi si klien. Nah, tombol emosinya apa? Nanti kita bisa pelajari. Setelah itu, membantu mengurai masalah tersebut dengan membuatkan mind map. Mengelompokkan, meminta klien untuk membuat skala prioritas dan tindakan yang akan dilaksanakan. Akhirnya dapat perencanaan klien selama 1 bulan ke depan. Oke, simpelnya gini. Kalau saya mengajar kelas Building Professional Counselor ataupun belajarkonseling.id, saya meminta seorang konselor untuk jangan ambil keputusan buat klien. Karena kita nggak jalanin dan kita bukan dia. Tapi pancing dia untuk menemukan solusinya. Jadi kita mesti jago bertanya. Seperti itu. Paham ya? Kita mesti jago bertanya. Kita mesti jago komunikasi. Nah, oke, yuk perhatikan. Dari sini, solusi yang paling cocok adalah harus diperbaikin mindsetnya. Dikasih tahu yang namanya willpower. Kamu itu punya banyak masalah. Willpower itu kehendak ya Bapak Ibu ya, teman-teman semua. Jadi saya ingin begini, seperti itu. Itu namanya willpower. Nah, saya baru belajar dari sebuah buku judulnya Willpower juga, yang menulis namanya Roy Baumeister. Bahwa yang namanya willpower ini punya power. Ya namanya kehendak yang punya tenaga. Dan tenaganya bisa habis. Nah, tenaganya bisa habis karena apa? Ya karena sering digunakan. Nah, kalau orang punya banyak masalah, terus dia punya willpower, aku pengen ini selesai, tapi masalahnya banyak. Yang dia butuhkan apa? Glukosa. Singkatnya gini, jangan telat makan. Dah itu. Manage energinya kita pada saat kita lapar. Saya sendiri juga melakukan itu. Pada saat saya misalnya emosi saya tersentak atau kerjaan nggak beres, saya nggak bisa mikir yang saya lakukan apa. Makan. Bukan berarti saya menjaga makan saya. Saya menjaga makan saya. Bukan berarti saya meminta orang untuk nanti kalau ada apa-apa makan masalahnya. Bukan. Seperti itu. Nanti kita bisa pelajari lebih dalam lagi ini di kelas. Karena willpower ini baru salah satu dari 4 fungsi pikiran sadar kita. Seperti itu. Ya. Saya misalnya seringkali berpikir mencari solusi, kalau nggak nemu, saya kadang ngecek apakah saya kelaparan, apakah willpower saya sudah habis, saya perlu glukosa, makan buah mungkin seperti itu. Paham ya? Oke, berikutnya, emosi negatif itu pasti buat lelah, pasti. Saat berhasil dikeluarkan maka akan membuat beban hidup itu ringan. Seringkali hal seperti ini mudah sekali ya. Jadi kalau orang masalahnya sebenarnya gampang, mau memaafkan, terima atau ikhlas seperti itu. Cuma hal yang sepele seperti ini susah dilakukan. Berikutnya, ada orang, loh Pak,
Tapi ada loh orang-orang tuh yang masalahnya banyak masih tetap bisa hura-hura, main gaplek, judi, udah tahu istri sama anaknya di rumah nggak bisa makan, susah-susah dia masih ngutang. Seperti itu. Oh, ini lain. Nanti Anda bisa menganalisanya dari sudut pandang yang lain, kepribadiannya seperti itu. Ada memang orang yang punya masalah tapi dia bisa hidup seperti orang nggak punya masalah, seperti itu. Banyak saya temuin seperti ini. Ya. Kemudian berbeda dengan sekolah, saat sudah kerja maka peran hidupnya akan berubah dan ini nggak pernah diajarkan. Sekolah itu tidak mengajarkan kalau kamu sudah selesai dari sekolah maka tanggung jawabmu akan seperti apa. Seperti itu. Paham ya? Jadi kembali lagi ini mindsetnya. Kasih tahu. Kamu punya masalah itu akan mendewasakan kamu. Kamu seperti sedang berada di dalam tungku perapian untuk dimatangkan hidupnya kamu. Supaya kamu kuat. Bedakan. Lihat kakakmu yang usianya lebih besar. Dia masih seperti anak-anak. Karena kenapa? Karena tidak ada beban. Coba kamu perhatikan. Orang main angkat barbel. Tekanan. Itu membuat aslinya otot ini menjadi kuat dan kekar. Seperti itu. Lalu bisa juga katakan seperti ini. Katakan seperti ini. Bahwa proses penekanan itu proses yang mahal. Contoh, jeruk. Kalau buahnya saja, itu harganya berapa sih satu jeruk? Ya, Anda sudah tahu 1 kilonya kurang lebih berapa. Ya. Tapi kalau jeruk ini ditekan, harganya berapa? Sudah lain. Seperti itu. Lebih mahal sari jeruknya sebab yang keluar. Sama. Kalau hidup ini ditekan, ada prosesnya, kelihatan sarinya apa, aslinya apa. Kebetulan klien yang satu ini dia hanya mengeluh capek seperti itu. Itu wajar. Seperti itu. Untung dia nggak seperti ini. Reaksinya, responnya orang macam-macam. Minggat, marah sama keluarganya. Seperti itu. Terus kemudian meninggalkan tanggung jawabnya. Kebetulan dia masih mau bekerja, masih mau tetap, hanya prestasi kerjanya saja turun gara-gara banyak masalah. Dan satu lagi yang perlu dia tahu, masalah itu datang hanya dari orang terdekat. Nggak mungkin orang yang jauh itu bikin masalah. Nggak mungkin. Yang bisa nusuk Anda adalah orang paling dekat Anda. Bukan orang yang nggak pernah tinggal sama Anda. Menusuk dalam arti maksudnya menyakitin Anda. Hanya orang yang paling dekat. Seperti itu. So, kalau Anda berkeluarga, Anda punya kakak, adik, tinggal bareng bersama, masalah nggak bisa dihindari. Tapi tetap dewasa. Seperti itu. Biasanya karena apa? Karena perbedaan. Nggak apa-apa. Perbedaan itu membuat kita lebih dewasa. Oke? Gitu ya. Semoga ini memberikan insight buat teman-teman semua. Kalau Anda tertarik belajar lebih banyak lagi, Anda bisa ke belajarkonseling.id atau ke Building Professional Counselor di pendidikankarakter.com. Terima kasih.